Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rinoto. Kali ini teman-teman saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya tentang simulasi mengajar guru penggerak, tes guru penggerak tahap 2. Jadi tahap 2 itu teman-teman ada dua kali tes. Yang pertama simulasi mengajar dan yang kedua itu tes wawancara. Alhamdulillah teman-teman, saya baru saja selesai tadi sebelum maghrib mempraktikkan simulasi mengajar. Adapun beberapa pengalaman mungkin yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman yang akan tes beberapa hari ke depan, atau mungkin mungkin pekan depan kah dan sebagainya kah, siapa tahu Bapak dan Ibu teman-teman melihat video saya ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu itu sebelum simulasi mengajar, ada baiknya kalau misalnya Bapak Ibu terlebih dahulu mempersiapkan dengan baik setting mengajarnya. Awalnya saya sebenarnya ragu Bapak Ibu tadi itu. Ragunya kenapa? Karena jadwal saya itu jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Itu kalau di Indonesia Tengah itu kurang lebih jam 5:30. Jadi sudah agak gelap sebenarnya Bapak Ibu. Jadi karena tidak sempat dan tidak memungkinkan apabila saya melakukan simulasi mengajar di sekolah, maka saya mengadakan simulasi mengajar di rumah saja. Alhamdulillah tadi berjalan lancar setelah saya setting tempatnya dan sebagainya. Kalau kemarin di coaching klinik ada tips yang dipakai, katanya lebih disunahkan apabila perekamannya itu atau Google Meet-nya itu melalui laptop atau PC dibandingkan HP. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, jangan sampai Bapak Ibu nantinya memaksa untuk memakai laptop, tapi laptopnya Ibu mungkin agak lelet dan sebagainya, ujung-ujungnya ribet sendiri, ya enggak apa-apa pakai HP lah. Nah, tapi memang berbeda Bapak Ibu apabila kita memakai laptop dibandingkan HP. Kalau tampilannya di laptop itu, tampilannya kita itu akan lebih luas dan di mata asesor kita juga tampilannya akan lebih bagus dibandingkan mungkin memakai HP. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan catatan-catatan kecil. Jadi saya tadi itu kebetulan saya menyeting ada meja makan di rumah saya simpan di depan saya Bapak Ibu. Kemudian di pinggirnya itu saya tempel tahapan-tahapan pembelajaran. Jadi ada catatan-catatan kecil di situ tentang RPP isi atau intinya RPP itu mulai dari mungkin salam, kemudian berdoa, absensi, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran sampai kegiatan inti dan penutupnya seperti apa. Jadi mungkin kita lupa bagaimana tahapan-tahapannya, kita tetap bisa melihat ke catatan tersebut. Tapi tentunya lebih bagus kalau misalnya catatan tersebut ada mungkin di pinggir meja yang di samping laptop. Jadi kita pada saat melihat catatan tersebut asesor ndak terlalu gentar lah gitu istilahnya. Bahwasanya kita sebenarnya ada lihat contekan tentang catatan-catatan tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, biasanya orang-orang lain itu memakai proyektor. Saya tadinya awalnya juga mau memakai proyektor, tapi kalau berkaca dari pengalaman saya pada angkatan 9 yang lalu, jadi sekedar info Bapak Ibu, saya sebenarnya ini adalah pendaftaran kedua saya untuk CGP di angkatan 10. Sebelumnya saya pernah mendaftar di angkatan 9. Jadi di angkatan 9 itu saya guru di tahap 2. Jadi saya bingung juga tempo hari itu kira-kira kurangnya saya apa gitu, sehingga saya tidak lulus. Padahal saya merasa bahwasanya simulasi mengajar saya bagus, wawancara saya lancar,
Tidak ada yang saya rasa ya, menurut saya ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata setelah dipikir-pikir, setelah bertanya ke sana kemari dengan teman-teman yang lebih senior, ternyata ada beberapa kekurangan saya. Contohnya pada saat waktu itu yang kalau tidak salah bulan 3 ke bulan 4 yang tahun ini tuh teman-teman, itu saya berusaha memakai proyektor, tapi pada saat saya memakai proyektor itu pencahayaannya tidak seimbang. Pada saat proyektornya nyala, muka kita terlihat gelap. Jadi pada saat sudah asesor sudah masuk, saya baru atur kiri kanan bagaimana caranya supaya pencahayaannya bagus. Akhirnya menurut teman yang sudah lolos sebelumnya itu katanya mempengaruhi penilaian juga. Jadi teman-teman sekalian mungkin bisa juga mencari tempat-tempat yang lebih kondusif, jangan sampai ada suara ribut-ribut dan sebagainya teman-teman sekalian. Kemudian setelah mengadakan simulasi mengajar, sebenarnya bagusnya kalau Bapak Ibu itu pada saat simulasi mengajar usahakan rileks ya, karena sebenarnya kalau kita tidak rileks atau mungkin gemetar, terkadang kata-kata yang keluar dari mulut kita mungkin terbata-bata sehingga mungkin mempengaruhi penilaian dari asesor. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, setelah simulasi mengajar, mungkin yang sudah ada pengalaman sebelumnya sudah tahu seperti apa, tapi mungkin bagi yang pengalaman pertama kali yang ditanyakan setelah simulasi mengajar itu teman-teman, kita ditanya pertanyaannya apa saja. Yang pertama ditanya apa kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang baru saja Bapak lakukan tadi. Jadi kalau saya pikir ini sebenarnya pertanyaannya sama dengan pada saat saya juga melakukan tes simulasi mengajar pada angkatan 9 yang lalu. Kayaknya itu mungkin pertanyaan default dari asesor Bapak Ibu. Jadi silahkan dicari kira-kira kekurangannya pembelajaran yang Ibu lakukan tadi apa, kelebihannya apa. Kalau saya kebetulan tadi ada sistem kerja kelompok, jadi saya sampaikan saja jawaban saya bahwasanya biasanya dalam kerja kelompok itu kekurangannya mungkin ada 1-2 orang yang kurang aktif di dalam kerja kelompok tersebut dibandingkan beberapa orang yang memang suka bekerja kelompok, diskusi dan sebagainya. Kelebihannya tentu saja anak-anak bisa lebih aktif, apalagi diselingi dengan beberapa ice breaking. Walaupun pada saat simulasi mengajar saya tadi itu melakukan 1 kali ice breaking saja. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Bapak Ibu itu tentang apabila Anda atau Bapak melakukan di dunia nyata pembelajaran tersebut, apa yang Bapak lakukan? Jadi kalau jawaban saya tadi itu teman-teman, Bapak Ibu, bahwasanya saya akan melihat kondisi kelasnya seperti apa, karakteristik siswanya, kemudian disesuaikan dengan pembelajaran yang dilakukan tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, penilaian apa yang Bapak atau Ibu lakukan? Ya, jadi penilaiannya kalau jawaban saya tadi mungkin bervariasi tergantung dari Bapak Ibu, mungkin ada jawaban yang lain. Kalau penilaian saya itu yang pertama observasi atau pengamatan. Siapa tahu ada anak yang aktif berdiskusi, ada yang tidak aktif berdiskusi, tentu saja nilainya berbeda. Kemudian penilaian yang kedua itu tentu saja penilaian pada saat di akhir pembelajaran diberikan LKPD anak-anak. Jadi nilainya tersebut itu masuk ke dalam nilai nilai pengetahuan kalau K13, nilai K3 kalau di kurikulum Merdeka mungkin penilaian formatif. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tips dari saya Bapak Ibu. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf, wallahu a'lam. Itu pengalaman saya. Semoga kita semua lulus dalam guru penggerak ini, luruskan niat karena Allah, dan jangan sampai ada rasa sombong di hati Bapak Ibu, karena sekadar pengalaman juga kita harus luruskan niat. Pada pengalaman yang angkatan 9 yang lalu, terus terang kalau saya pribadi itu mungkin setelah merefleksikan ke dalam diri saya, mungkin saya menganggap terlalu remeh ya Bapak Ibu, karena sebelum saya mulai dari saya terangkat PNS dan sebagainya, tidak pernah saya gagal dalam tes. Jadi saya yakin
bahwasanya kali ini saya pasti lolos juga gitu. Sehingga sampai-sampai doa juga berkurang dan sebagainya. Ternyata Allah menghukum saya dengan tidak lolos pada CGP angkatan 9 yang lalu. Jadi boleh jadi itu peringatan dari Allah untuk saya dan pengalaman juga untuk Bapak Ibu. Jangan sampai meremehkan ya, jangan sampai meremehkan bahwasanya itu gampang saja, atau mungkin apa gitu banyak alasan, mungkin karena ingin dipuji kah atau apakah. Jauhkan dari pikiran Bapak Ibu yang seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyimak video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.